Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kali ini kita akan membahas terkait dengan berbagai jenis transaksi dalam akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini adalah akuntansi yang penerapannya seperti hanya akuntansi konvensional. Hanya bedanya dalam akuntansi syariah ini menggunakan dasar-dasar dari syar'i atau nilai-nilai yang diatur dalam agama. Tentunya di sini adalah agama Islam yang mendasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian mari kita bahas transaksi apa saja yang bisa dilaksanakan dalam bisnis syariah yang nanti akan dicatat dalam akuntansi syariah. Ada 3 transaksi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini agar Anda sekalian memahami tentang perbedaan dari transaksi-transaksi yang ada. Yang pertama akan saya bahas tentang transaksi mudharabah. Kemudian yang kedua adalah transaksi musyarakah, dan yang ketiga adalah transaksi salam. Ya, di mana perbedaannya dan bagaimanakah ketiga transaksi itu terjadi? Yang pertama, akuntansi mudharabah ini adalah kemitraan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang mempunyai aktivitas bisnis atau usaha. Misal saja saya seorang pengusaha, saya punya keterampilan, punya keahlian dalam membuat satu produk, tetapi saya tidak memiliki modal. Nah, maka saya bisa bermitra dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan, bisa juga ke individu. Ya, saya misalnya menggandeng saja perbankan syariah untuk saya ajak bekerja sama. Saya yang akan melaksanakan aktivitas bisnis dengan keterampilan yang saya miliki, dengan ilmu yang saya miliki, dengan kecakapan yang saya miliki. Kemudian perbankan syariah menyediakan modal sepenuhnya terhadap apa yang akan saya lakukan, sehingga semua modal disediakan oleh pihak perbankan syariah. Inilah namanya adalah transaksi mudharabah. Penyertaan modal oleh lembaga keuangan sebagaimana perbankan syariah atau koperasi syariah ataupun apa namanya, bisa berupa dengan uang tunai, bisa juga dengan berupa aktiva selain uang. Ya, misalnya saja adalah aktiva atau harta atau aset yang dibutuhkan oleh pihak yang akan melakukan kegiatan bisnis. Tentunya di sini pada awalnya mereka harus membahas satu kesepakatan dulu, ya, terkait dengan hak dan kewajiban. Bisa saja kalau untung, ya, bagaimana proses pembagiannya. Mereka sepakati yang dinamakan dengan nisbah, ya, atau prosentase. Ya, misalnya saya membuat kesepakatan 40 untuk saya, 60% untuk pemilik modal. Nah, itu namanya nisbah atau bagi hasil. Itu disepakati di depan. Kemudian bagaimana juga kalau ada kerugian, siapa yang harus menanggung? Itu juga harus disepakati bersama-sama. Itulah kurang lebih transaksi mudharabah. Jadi pada intinya adalah yang satu pihak pemilik modal, yang pihak kedua adalah yang menjalankan usaha. Kemudian mereka bersama-sama menjalin usaha. Ini akuntansi mudharabah. Yang kedua, akuntansi musyarakah. Ya, ini juga sama, ada dua belah pihak. Yang satu adalah pemodal, yang satu adalah pemilik keahlian yang akan menjalankan usaha. Ya, katakanlah seorang pengusaha. Tetapi di sini kedua-duanya punya andil yang sama. Jadi pemodal ini akan menyediakan modal, tetapi juga pemodal ini juga punya keahlian dalam mengelola usaha.
Kemudian bagi pengusahanya, ini dia punya keahlian, namun tidak hanya keahlian saja, juga punya modal. Jadi mereka kemudian bersama-sama membuat satu kesepakatan untuk menjalankan usaha dalam jangka waktu tertentu misalnya. Ya, misalnya saya seorang pengusaha yang menerima order, ya, produk saya ini akan saya buat memenuhi satu pesanan dalam jangka waktu tertentu misalnya 3 bulan misalnya, ya. Kemudian saya punya keahlian dalam usaha, namun modal saya tidak cukup. Maka saya kemudian bisa mengajukan kepada lembaga keuangan, misalnya perbankan syariah tadi, untuk saya gandeng. Tetapi pemilik modal yang akan membantu modal saya ini tidak hanya sekedar membantu modal saja, namun juga dia terlibat dalam proses manajemennya. Maka dalam hal ini sering juga disebut dengan modal ventura. Ya, modal ventura itu apabila lembaga keuangan ikut serta campur dalam pengelolaan usaha. Nah, inilah yang namanya adalah transaksi musyarakah. Jadi kedua-duanya memiliki hal yang sama, ya. Saya ulang kembali, saya sebagai pengusaha jelas saya punya keahlian, punya keterampilan dalam mengelola usaha, namun saya terbatas modal saya. Modal saya ada, namun saya butuh dukungan modal. Kemudian ada lembaga keuangan yang menyediakan modal, namun dia juga ingin terlibat dalam proses bisnis yang bersangkutan, sehingga mereka dua-duanya terlibat secara langsung dalam transaksi yang bersangkutan. Nah, tentunya pembagian keuntungannya ya juga disepakati pada awal, termasuk juga bagaimana konsekuensinya kalau akan terjadi kerugian di kemudian hari. Yang terakhir, transaksi yang ingin saya jelaskan adalah transaksi salam. Ya, transaksi salam itu gampangnya adalah transaksi di mana uangnya ya itu diberikan di depan, ya, namun produknya baru disampaikan ketika produknya jadi. Ya, jadi semacam memberikan uang muka gitu ya. Ya, misalnya saya lembaga keuangan memberikan uang atau modal kerja kepada seorang pengrajin, karena pengrajin tadi tidak punya dana untuk membuat produknya, maka uangnya saya berikan di depan. Kemudian setelah produknya jadi baru diserahkan kepada pemilik modal tadi. Itulah namanya salam. Jadi salam ini adalah aktivitas bisnis dengan menggunakan uang muka diberikan di depan. Nah, kalau dalam terminologi Jawa ada juga yang namanya sistem ijon, ya. Jadi seorang tengkulak melihat ya ada kebun mangga yang akan segera berbuah, kemudian ditebas, diberikan uang muka. Setelah itu nanti panen, maka hasilnya akan dikelola, akan diambil oleh pemilik modal tadi, ya. Tapi ijon ini dalam konteks akuntansi syariah termasuk transaksi yang tidak syar'i, transaksi yang tidak memenuhi kaidah-kaidah syariah, walaupun prosesnya hampir sama, ya. Jadi memberikan uang muka di depan dulu kepada pemilik usaha atau pemilik kebun tadi. Kenapa ini tidak syar'i? Ya, karena ada sesuatu yang tidak adil di sini. Ya, biasanya kalau kita menggunakan sistem ijon itu ditebas, yang kita tidak tahu berapakah jumlah sesungguhnya mangga yang ada di pohon itu. Ya, tentunya biasanya ijon itu yang untung siapa? Pengkulaknya. Jadi ada yang untung, ya, ada yang dirugikan. Ya, karena petaninya segera butuh dana, dia mau saja diberikan uang muka segera bisa digunakan untuk
kegiatan yang lainnya. Namun biasanya ya kalau ini pembeliannya di muka, tentunya tengkulak itu tidak mau rugi ya. Nah, dia maka akan memberi harga di bawah harga yang seharusnya. Nah, dalam salam ini jelas sekali ya, berapa jumlah produknya itu jelas sekali. Ya, tidak boleh kemudian menimbulkan salah satu pihak dirugikan. Itu pada prinsipnya. Namun dalam hal ini sistem ijon itu ada persamaannya dengan salam. Hanya yang kalau ijonnya tadi saya katakan ya, pemberian uang mukanya lebih menguntungkan pihak pemodal, pemilik dana, itulah yang tidak dibolehkan dalam akuntansi syariah. Bagaimana? Apakah Anda memahami terkait dengan 3 transaksi akuntansi syariah tadi? Yang pertama adalah mudharabah, yang kedua adalah musyarakah, dan yang ketiga salam. Ya, silakan Anda berikan komentar terkait dengan 3 transaksi ini. Khususnya adalah akuntansi salam ya. Yang saya tadi menekankan bahwa akuntansi salam ini dalam sistem ijon itu ada hal-hal yang tidak syar'i. Ya, apakah Anda sepakat dengan saya atau Anda punya pandangan yang lain? Ya, silakan Anda berikan komentar pada kolom komentar ini. Ya. Dan jangan lupa bahwa akuntansi syariah ini dilaksanakan pada bisnis yang juga menggunakan dasar-dasar prinsip-prinsip syariah. Itu dulu 3 tema yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini sebagai pemantik Anda untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan akuntansi syariah. Apa yang saya sampaikan tadi berupa prinsip-prinsipnya ya. Kemudian cara pengakuntansiannya ya sama dengan akuntansi konvensional. Ya, yang beda hanya istilah-istilah yang digunakan. Ya, demikian untuk Anda semuanya. Semoga Anda semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.